Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semua. Bertemu kembali di channel Andromedia dalam program Kampus Merdeka, hasil kerjasama dengan Kemendikbud dan Ristek. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan tentang Project Plan. Jika sebelumnya kita membahas 6 komponen dalam Project Plan, yaitu ruang lingkup, kegiatan, penjadwalan, biaya, kualitas, dan sumber daya, maka dalam video kali ini kita akan membahas 3 komponen lainnya dalam project plan, yaitu resiko, komunikasi, dan terakhir adalah pengadaan. Bicara resiko seperti berandai-andai. Kita berandai-andai something bad will happen di proyeknya. Bisa jadi jadwal proyeknya tersendat, biayanya membengkak, bahkan bisa mengarah ke kegagalan proyek dan berdampak pada penalti. Tidak ada pengandaian yang jelas, semua uncertain. Kita berharap everything will be done nicely and smoothly, tapi kadang realisasi tak semulus yang kita harapkan. That's risk. Itulah resiko. Dengan memahami resiko, kita bisa membuat rencana untuk menghindarinya, atau setidaknya mengurangi dampaknya, mengurangi konsekuensinya. Dalam proyek, resiko harus dapat diidentifikasi, dianalisis, direspon, diselesaikan, dan dipantau. Umumnya, resiko muncul dari asumsi dan batasan proyek yang mungkin berlawanan dengan ekspektasi dari klien. Misal, pembangunan rumah tidak termasuk penghijauan, tetapi klien ingin ada rumput sintetis di beberapa lokasi di dalam rumah. Resiko yang ditimbulkan adalah penambahan aktivitas yang berdampak pada bergesernya jadwal, pembengkakan biaya, dan bahkan berpengaruh terhadap kualitas proyek. Resiko muncul dalam 2 tingkatan, yaitu resiko individual dan resiko overall. Resiko individual berdampak pada satu atau lebih tujuan aktivitas proyek, sedangkan resiko overall berdampak pada proyek secara utuh yang tidak hanya dipengaruhi oleh resiko individual, tetapi juga resiko-resiko lainnya seperti resiko sosial, politis, lingkungan, legal, atau resiko teknologi. Misal dalam proyek pembangunan rumah tipe 36, salah satu kegiatannya adalah membuat pondasi. Resiko individual yang dapat kita definisikan misal, alat yang digunakan rusak, ukuran batu pondasi yang lebih besar dibandingkan dengan lubang pondasi, atau semen dan pasir yang kita simpan ternyata rusak karena cuaca. Resiko-resiko ini akan mempengaruhi proyek secara overall. Ditambah lagi dengan faktor lingkungan, misal tidak adanya saluran sanitasi menuju sungai. Resiko akan terus berubah dan berkembang selama proyek berjalan. Memang resiko diidentifikasi dalam perencanaan, tetapi resiko juga harus dipantau secara kontinu agar proyek tetap pada jalur yang diharapkan, dan resiko-resiko lain yang muncul dapat diidentifikasi lebih cepat. Misal dalam pembuatan pondasi, baru diketahui ketika menggali lubang pondasi, ternyata galian terlalu dekat dengan septic tank tetangga. Resiko yang muncul adalah pondasi tidak dapat dilanjutkan, sehingga perlu beberapa opsi. Misal, kita bisa membelokkan pondasi atau kita bisa memindahkan septic tank tetangga. Masing-masing punya dampak baik positif maupun negatif terhadap jadwal, biaya, dan tentunya kualitas dari proyeknya. Nah, bagaimana cara kita tahu bahwa ada resiko dalam proyek kita?
Tidak ada cara mudah dalam mengenali resiko. Butuh pengalaman dan pengetahuan secara holistik terkait apa yang akan dilakukan dalam proyek dan tujuan proyeknya. Jadi, kita perlu justifikasi dari pakar. Atau, kita bisa melakukan analisis data melalui stakeholder menggunakan beberapa metode, misal root cause analysis atau SWOT analysis. Atau kita bisa melakukan meeting dengan tim internal atau dengan klien. Tujuan dari cara kedua dan ketiga adalah untuk mendapatkan lebih banyak masukan dari berbagai pihak dan memberikan mereka tempat untuk berkontribusi dalam proyek. Dari contoh membuat pondasi tadi, yang perlu diperhatikan adalah bahwa setiap kegiatan proyek mempunyai potensi untuk beresiko. Itu salah satu pendekatan dalam identifikasi resiko. Cara lainnya adalah dengan menggunakan RBS atau Risk Breakdown Structure. RBS ini mengkategorikan resiko berdasarkan sumber resikonya. RBS sama seperti WBS mempunyai best practice-nya sendiri. Jadi kita bisa mencari literatur yang menjelaskan bagaimana membagi sumber resiko dari proyek yang akan kita jalankan. Misal, Chapman membuat RIBS atau Risk Identification Breakdown Structure untuk proyek konstruksi. Lainnya ada Miller and Lazard yang membuat RBT atau Risk Based Taxonomy untuk proyek-proyek engineering. Atau kita bisa membuat sendiri RBS versi tim kita. Bentuknya simple. Kita membagi RBS menjadi beberapa risk resource level sampai kita dapat mengidentifikasi resikonya. Misal, kita membagi risiko pembangunan rumah berdasarkan peran masing-masing orang, sesuai sudut pandang arsitek sebagai project manager. Jadi, ada sumber resiko dari pemilik rumah, ada sumber resiko dari kontraktor, dan ada sumber resiko dari pemerintah setempat. Dari pemilik misal, kita bisa membagi resiko berdasarkan apa yang dikehendaki dan dimiliki oleh owner, yaitu tren dan finansial. Sedangkan dari kontraktor, kita bisa membagi resiko menjadi sumber daya dan kemampuan, baik manajemen maupun teknis. Dan dari pemerintah setempat, kita bisa membagi resiko menjadi regulasi dan sosiopolitik. Dari masing-masing kategori yang telah kita identifikasi, kita analisis dan tuliskan resiko yang muncul seperti apa. Misal, tren beresiko untuk mengubah desain yang berdampak pada perubahan skop atau deliverable dari proyek. Misal lagi terkait sosiopolitik, membangun rumah di dalam kampung atau perumahan bisa menimbulkan resiko intervensi warga yang berdampak pada molornya jadwal pembangunan rumah. Dari resiko-resiko yang sudah kita identifikasi, perlu dilakukan analisis kuantitatif dan kualitatif untuk melihat kemungkinan resiko tersebut muncul dan seberapa besar dampak yang ditimbulkan ketika resiko tersebut muncul. Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan. Semakin besar kemungkinan resikonya muncul, bisa jadi akan berdampak lebih besar pula pada waktu, biaya, dan kualitas dari masing-masing kegiatan proyeknya. Untuk membantu dalam mendefinisikan kemungkinan dan dampak, kita bisa membuat skala resiko yang menjelaskan skala resiko mulai dari paling kecil atau bahkan tidak ada sampai resiko paling tinggi.
Skala terkecil dapat diartikan bahwa tingkat kemungkinan resiko tersebut muncul adalah kecil, dan dampak yang ditimbulkan terhadap waktu, biaya, dan kualitas proyek pun kecil. Begitu seterusnya sampai skala resiko yang paling tinggi. Perhitungan dampak terhadap waktu, biaya, dan kualitas merupakan justifikasi dari pakar melalui pengalaman dan pengetahuan mereka. Skala resiko lebih besar tentunya memiliki prioritas lebih tinggi untuk diselesaikan daripada skala yang lebih rendah. Selain menggunakan skala resiko, kita juga bisa menggunakan matriks prioritas resiko yang mengawin silangkan antara kemungkinan resiko muncul dengan dampak yang ditimbulkan. Identifikasi sudah, analisis sudah, selanjutnya adalah membuat rencana untuk respon dan implementasi solusi jika resikonya terjadi. Ada 5 alternatif strategi dalam mengatasi resiko. Yang pertama adalah eskalasi. Strategi ini bisa dilakukan jika tim setuju bahwa resiko yang muncul berada di luar ruang lingkup proyek dan respon yang bisa dilakukan di luar tanggung jawab tim. Misal, pemilik rumah ingin menambah fungsi rumah. Hal ini bisa berdampak pada perubahan desain. Jika seperti ini, maka resiko ini harus dieskalasi ke arsitek atau desainernya. Dengan eskalasi ini, maka tim proyek harus menghentikan sementara kegiatan proyek yang terdampak sampai muncul keputusan atau desain yang baru. Strategi yang kedua adalah menghindari. Umumnya dilakukan untuk resiko yang kemungkinan besar muncul tetapi dampaknya kecil. Menghindari resiko ini bisa berdampak pada sedikit perubahan pada rencana proyeknya, dan bisa jadi sampai mengurangi ruang lingkup proyek. Misal, pemilik rumah ingin warna dinding khusus yang bisa jadi tidak ada toko cat yang menyediakan warna tersebut. Ini bisa dihindari dengan menggunakan warna-warna standar. Strategi yang ketiga adalah mengalihkan resiko ke pihak lain. Cara ini dilakukan dengan menyewa pihak ketiga, tentunya dengan biaya yang lebih tinggi, agar resiko juga ikut berpindah ke pihak ketiga. Berpindahnya resiko ini dibarengi dengan adanya garansi, asuransi, atau hal-hal sejenis lainnya sebagai jaminan bahwa resiko tersebut tidak lagi di tangan kita. Yang keempat adalah mitigasi. Memitigasi resiko berarti mengurangi kemungkinan resiko tersebut terjadi dan juga mengurangi dampaknya. Cara yang paling umum digunakan adalah dengan membuat prototipe atau purwarupa dan dilakukan uji terhadap prototipe tersebut. Dan yang kelima adalah menerima resikonya. Cara ini umum digunakan untuk resiko-resiko dengan dampak yang sangat kecil dan kemungkinan kecil terjadi. Penerimaan resiko ini bisa dilakukan dengan tidak melakukan apa-apa sama sekali. Misal, sangat kecil kemungkinan dalam musim kemarau turun hujan. Tapi nyatanya, beberapa bulan ini turun hujan, walaupun hanya sebentar dengan curah hujan yang kecil pula. Tidak perlu dilakukan apa-apa dalam menghadapi ini. Namun terkadang kontraktor yang baik akan melakukan quick action untuk menjamin bahwa air hujan tidak mempengaruhi bangunan yang sedang diproses. Komponen selanjutnya dalam perencanaan adalah komunikasi. Tidak mungkin kita mengerjakan proyek dalam waktu 5 bulan
dan semua pada diem, nggak pernah ngomong. Ini tim atau orang ziarah? Jika kita kembali ke 1 minggu kemarin untuk membuat project charter, mau tidak mau tim harus kontak dengan klien atau prospek, memperkenalkan diri, wawancara, dan mungkin mengambil beberapa foto project site. Itulah komunikasi. Simpel aja, komunikasi itu harus ada tujuannya. Apa pesan yang ingin disampaikan? Dari tujuan atau pesan ini, kita tentukan targetnya atau siapa yang akan kita ajak ngomong. Yang pada akhirnya akan menentukan cara kita menyampaikan pesannya. Formalkah? Informalkah? Perlu ngomong langsung atau cukup dengan chat? Apakah butuh gesture, ekspresi, atau aksi-aksi lainnya? Dan bahkan format bahasa apa yang kita gunakan. Komunikasi ini memang sesuatu yang kita lakukan setiap hari. Bedanya kalau di proyek ada batasan profesionalisme. Kredibilitas kita dipertaruhkan juga melalui cara kita berkomunikasi. Ada 2 bagian yang membuat komunikasi bisa sukses. Yang pertama adalah membangun strategi komunikasi, dan yang kedua adalah pesan. Gagal dalam memahami keduanya bisa bikin salah paham semua pihak. Ada sedikit saran dalam berkomunikasi. Yang pertama, usahakan grammarnya jelas. Jangan sampai belibet, biar kita tetap dapat kredit yang bagus di mata target. Yang kedua, ekspresi kudu pas dan tidak perlu ngomong berlebihan untuk mengurangi bias. Yang ketiga, usahakan apa yang dibutuhkan ada di pesannya. Yang keempat, kudu logis. Bikin narasi terlebih dahulu sebelum mulai berbicara, sehingga orang yang kita ajak bicara bisa menangkap maksud kita dengan lebih baik. Dan yang kelima, kasih gambar atau mungkin analogi dalam menjelaskan sesuatu agar mudah diterima, dipahami, dan dicerna. Sekarang, apa saja yang harus kita komunikasikan? Ada 2. Yang pertama adalah progres proyek, dan yang kedua adalah isu proyek. Keduanya harus kita sampaikan, baik ke tim maupun ke stakeholder lainnya. Untuk mendukung hal itu, kita perlu rencana komunikasi yang baik. Pertanyaannya, seperti apa rencana komunikasi yang baik? Yang pertama adalah menentukan siapa yang akan kita ajak komunikasi. Beda target, beda kebutuhan informasinya. Yang kedua adalah informasi apa yang akan kita sampaikan ke targetnya. Apakah ini terkait progres atau terkait isu? Jika progres, kita perlu formalitas khusus dalam penyampaian. Namun jika isu, yang lebih dibutuhkan adalah seberapa detail yang perlu kita sampaikan. Yang ketiga adalah alasan kenapa kita butuh untuk membagi informasi itu. Progres akan menentukan kinerja dan kredibilitas kita di mata klien. Namun untuk isu, akan menentukan bagaimana cara kita membuat dan mengimplementasikan solusi. Yang keempat adalah menentukan jadwal. Untuk progres proyek, bisa dilakukan sesuai deliverable atau milestone proyeknya. Sedangkan untuk isu, kita tetap dapat membuat jadwal terstruktur dengan mengumpulkan isu-isu proyek terlebih dahulu. Cara ini kurang efektif untuk proyek dengan timeline yang ketat. Saran saya, komunikasikan isu ini dalam format bebas, kecuali isu-isu yang memang membutuhkan eskalasi.
Yang kelima adalah menentukan siapa yang menyampaikan dan siapa yang akan menerima. Progres lebih banyak disampaikan oleh tim leader dan diterima oleh tim manajemen dari klien, umumnya PIC proyek. Namun jika isu, lebih banyak di tim operasional. Yang keenam adalah cara kita menyampaikan. Teknologi apa yang bakal kita pakai, misal email atau chat, atau memang harus meeting secara offline, atau meeting secara online. Proses komunikasinya seperti apa? Apakah formal dengan pembukaan dan penutupan, atau informal mengalir apa adanya? Yang ketujuh adalah sumber daya, khususnya waktu dan biaya. Namun, tidak menutup kemungkinan terkait fasilitas dan akomodasi. Dan yang terakhir adalah kesepakatan dalam penggunaan bahasa dan kesepakatan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam proyek setelah komunikasi dilakukan, khususnya changelog dan issue log. Misal dalam pembangunan rumah tipe 36, kita bisa membuat rencana komunikasi untuk penyampaian progres dan status terkini terkait pembangunan rumah, dari arsitek ke pemilik rumah. Komunikasi ini bisa kita jadwalkan setiap 2 minggu sekali. Mungkin tepatnya di hari Jumat minggu kedua dan minggu keempat tiap bulannya, dengan estimasi sekitar 2 jam tiap pertemuan, dan pertemuan diadakan secara tatap muka. Karena pemilik rumah adalah generasi milenial, maka kita bisa mengadakan pertemuan di kafe dengan catatan kafe memiliki ruang VIP. Tujuan dari komunikasi ini adalah agar owner atau pemilik rumah mendapatkan informasi mengenai kondisi pembangunan rumahnya. Sehingga jika ada kemungkinan perubahan yang diinginkan oleh pemiliknya dapat kita ketahui lebih awal. Komponen terakhir dalam perencanaan adalah procurement atau pengadaan. Sesuai dengan namanya ya, komponen ini menjelaskan bagaimana cara kita mendapatkan semua sumber daya yang diperlukan dalam proyek. Tidak hanya mendapatkan, tetapi juga menghandle segala bentuk legal yang diperlukan selama procurement. Dalam lingkup perencanaan, project manager berhadapan dengan berbagai macam kontrak pengadaan, yang syarat dan ketentuannya harus dianalisis dan dibandingkan dengan kebutuhan proyek secara keseluruhan. Kontrak di sini bisa macam-macam bentuknya, mulai dari service level agreement, memo of understanding, atau bahkan dokumen sesederhana sebuah PO. Untuk pengadaan sumber daya manusia, kita bisa membentuk tim dari orang atau staff atau karyawan yang ada, atau kita bisa membuat job vacancy, atau kita bisa outsource-kan. Pilihan ini bergantung pada peran apa yang akan kita isi, dan tentunya tingkat resiko apa yang ingin kita mitigasi. Misal dalam proyek pembangunan rumah, umumnya arsitek mempunyai MOU dengan kontraktor, sehingga berbagai resiko terkait sumber daya manusia dialihkan kepada kontraktornya. Tetapi bagi kontraktor, pemenuhan peran dan tanggung jawab dalam pembangunan rumah dapat menggunakan mandor dari staf atau karyawan yang ada. Sedangkan tukang bangunannya bisa dipenuhi dengan membuat lowongan. Dalam proyek konstruksi berskala besar, kebutuhan sumber daya manusia yang besar dapat dipenuhi dengan bekerja sama dengan perusahaan penyedia tenaga kerja. Untuk kebutuhan tenaga kerja profesional atau project hiring, kita harus membuat statement of work atau term of reference. Dalam dokumen ini kita menjelaskan apa saja ruang lingkup kerja yang akan dibebankan kepada karyawan,
dan berapa fee yang akan mereka dapatkan, serta bagaimana termin pembayarannya. Tujuannya adalah agar menghindari resiko profesionalisme. Sedangkan untuk pengadaan sumber daya fisik, kita bisa bekerja sama dengan beberapa vendor. Kerjasama bisa dilakukan dalam bentuk kontrak jika proyek dilaksanakan multi-tahun atau sekedar PO. Kontrak atau PO dapat dibuat saat perencanaan, tetapi kapan pemenuhan stoknya, usahakan sesuai dengan kebutuhan demand-nya. 1 atau 2 minggu disimpan mungkin tidak masalah. Lebih dari itu, tentunya ada risiko penyimpanan. Untuk mendapatkan harga yang kompetitif, kita bisa menggunakan sistem lelang dalam pengadaannya, di mana kita mengirimkan request for proposal, berisi material dan jumlahnya, serta termin pembayarannya. Lalu vendor akan mengirimkan proposal berisi harga dan cara pemenuhannya. Dalam pengelolaan pengadaan ini, selain membahas tentang bagaimana strategi sourcing-nya, ditentukan juga siapa yang bertanggung jawab terhadap pengadaan, mulai dari proses permintaan sampai dengan barang diterima dan dilakukan pembayaran. Misal dalam pembangunan rumah tipe 36, beberapa sumber daya yang kita butuhkan adalah mandor dan tukang. Material berupa batu, semen, pasir, bata, dan lain sebagainya, alat berupa ayaan, cangkul, dan lain sebagainya. Misal kita ambil material, batu sebanyak 50 biji, semen 30 sak, pasir 60 meter kubik, dan bata sebanyak 5.000 biji. Dalam pembangunan selama 5 bulan, batu kita butuhkan di bulan pertama, semen masing-masing 10 sak di tiap bulan selama 3 bulan. Pasir masing-masing 20 meter kubik tiap bulan selama 3 bulan juga, dan bata masing-masing 2.500 biji di bulan kedua dan ketiga. Dari setiap material yang kita butuhkan, kita estimasi berapa harga dan total biayanya. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga dapat mengilhami kalian dalam memahami 3 komponen dalam perencanaan proyek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.